Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa. Baca doa dalam hati, mulai. Doa selesai. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah kalau baik. Selalu jaga kesehatan dan juga imunitas tubuhnya agar selalu terhindar dari virus corona. Amin. Baiklah, di sini Bapak mempunyai 2 tanaman. Nah, ada yang tahu apa nama tanaman ini? Jambu. Ini jambu, terus yang ini? Melinjo. Nah, apa perbedaan dari tanaman ini? Yang pertama, jambu. Nah, jambu ini memiliki ukuran yang lebih besar dan juga bulat. Sedangkan kalau buah belinjo ini ukurannya lonjong dan sedikit kecil. Ada yang tahu ciri perbedaan dari tanaman ini? Tidak. Nah, jadi tanaman ini yang pertama itu jambu biji. Jambu biji ini memiliki biji yang ditutupi oleh daging buah. Sedangkan kalau buah belinjo ini bijinya tidak ditutupi oleh daging buah. Masuk pada materi kita pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai identifikasi ciri-ciri tumbuhan biji terbuka dan juga biji tertutup. Sebelum kita masuk materi pada pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan secara umum kingdom tumbuhan. Yang kedua itu peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri tumbuhan biji terbuka. Kemudian yang ketiga itu peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh tumbuhan biji terbuka. Yang keempat itu peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri tumbuhan biji tertutup. Yang kelima itu peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh tumbuhan biji tertutup. Kemudian yang keenam itu peserta didik dapat melakukan pengamatan terhadap tumbuhan biji terbuka dan tumbuhan biji tertutup. Kemudian yang ketujuh itu peserta didik dapat melakukan pengamatan terhadap hasil temuannya yang berada di sekitarnya mengenai tumbuhan biji terbuka dan juga tumbuhan biji tertutup. Nah, langsung saja kita masuk kepada materi. Jadi yang pertama itu kingdom tumbuhan. Kingdom tumbuhan itu dibagi menjadi 4, atau kingdom planta itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu Pteridophyta atau tumbuhan paku, kemudian Bryophyta tumbuhan lumut, Angiospermae dan Gymnospermae. Itulah pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai Angiospermae dan juga Gymnospermae. Langsung saja masuk ke pokok bahasan. Kita mulai dari Gymnospermae. Jadi Gymnospermae ini merupakan tumbuhan biji terbuka, di mana tumbuhan ini memiliki ciri yaitu bijinya tidak ditutupi oleh daging buah, dan juga ciri yang kedua itu alat reproduksinya berupa strobilus. Nah, contoh dari tumbuhan ini salah satunya yaitu buah belinjo ini. Jadi buah belinjo, kemudian pakis haji, cemara, pinus, dan lain-lain. Nah, tumbuhan Gymnospermae ini juga sama halnya memiliki akar batang. Akarnya itu serabut dan juga tunggang. Kemudian batangnya berkambium dan daunnya sedikit kaku. Kemudian masuk ke pembahasan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Nah, tumbuhan biji tertutup ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu bijinya ditutupi oleh daging buah atau diselimuti oleh daun buah. Kemudian alat reproduksinya yaitu berupa bunga. Nah, contoh dari tumbuhan Angiospermae ini sangat banyak. Contohnya salah satunya itu jambu biji, kemudian apel, anggur, dan masih banyak lagi. Nah, tumbuhan Angiospermae ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama itu monokotil, terus yang kedua itu dikotil. Dimana kalau tumbuhan monokotil ini berkeping biji 1,
Kalau dikotil berkeping biji 2. Nah, tumbuhan monokotil ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu akarnya serabut, kemudian batangnya tidak berkambium, terus tulang daunnya itu sejajar atau melengkung. Kemudian kalau dikotil ini tumbuhan biji berkeping 2. Nah, itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu akarnya tunggang, kemudian yang kedua itu batangnya berkambium, yang ketiga itu tulang daunnya menjari atau menyirip. Nah, contoh dari tumbuhan monokotil ini salah satunya itu buah kelapa atau tumbuhan kelapa. Kalau untuk dikotil itu contohnya itu buah mangga atau tumbuhan mangga. Nah, di sini mungkin itu yang dapat Bapak jelaskan. Di sini Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, yaitu 4 kelompok. Nah, tolong kerjakan LKPD ini yang sudah Bapak siapkan. Tolong dikerjakan. Bapak beri waktu sekitar 2 menit. Apakah sudah selesai semua? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah selesai, silakan kumpulkan sini. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Baiklah. Terima kasih kepada anak-anak semuanya sudah mengerjakan tugasnya dengan serius. Di sini nanti akan Bapak simpan dan akan Bapak koreksi. Nah, sebelum itu Bapak memberikan tugas rumah. Buka halaman 21. Silakan kerjakan semuanya secara individu dan juga minggu depan kita bahas mengenai pembahasan tugas pekerjaan rumah kalian. Baik. Nah, baiklah. Di sini ada yang ingin menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini? Baiklah, kalau tidak ada, Bapak akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi, perbedaan antara angiospermae dan juga gymnospermae. Jadi, kalau angiospermae itu tumbuhan biji terbuka, sedangkan kalau gymnospermae itu, kalau angiospermae itu tumbuhan biji tertutup, kalau gymnospermae itu tumbuhan biji terbuka.
Nah, cirinya itu kalau angiosperme itu alat reproduksinya berupa bunga dan juga bijinya itu ditutupi oleh daging buah. Seperti contohnya buah jambu ini. Buah jambu ini ya. Nah, kemudian kalau gimnosperme tumbuhan biji tertutup itu alat reproduksinya berupa strobilus dan juga bijinya itu tidak ditutupi oleh daging buah. Contohnya itu seperti buah belinjo ini. Nah, buah belinjo. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan sama-sama melapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Apabila Bapak ada kata-kata yang salah, Bapak mohon maaf. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selesai Pak ya.